Cerita ini diambil dari seorang mantan mahasiswa yang bernama Dania, bukan nama sebenarnya. Gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue saat masih kuliah dulu. Dulu tuh, gue sering banget pulang agak malam dari kampus. Ya, tapi bukan buat belajar ya. Buat nongkrong di kantin bareng teman-teman gue. Hari itu gue inget banget nih, sedang hujan sangat deras. Jadi, gue mengurungkan niat nih untuk pulang. Kebetulan juga, teman-teman gue masih banyak di kantin. Sampai akhirnya hujan pun mereda. Entah bagaimana gue dapet ide iseng nih, yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat sih. Saat itu udah masuk waktu maghrib, yang jelas penerangan di kampus gue udah mulai dimatiin, terutama di gedung-gedung kelas. Herannya nih, gue pengen banget nengokin kelas gue di gedung yang nggak jauh dari kantin. Oh iya, yang gue datengin ini adalah gedung 6. Gedung yang letaknya paling ujung di fakultas gue. Lebih tepatnya dia paling dekat dengan danau. Kata orang-orang sih, gedung ini salah satu yang angker. Tiap kelas di gedung ini punya pintu kayu kecil, yang di bagian atasnya ada semacam kaca yang tembus pandang untuk melihat ke dalam kelas. Kita berjalan dari satu kelas ke kelas lainnya, mengintip setiap kaca yang ada di atas pintu itu. Satu kelas, kelas berikutnya, kelas selanjutnya. Tiba-tiba di pintu kelas yang terakhir gue intip, muncul telapak tangan. Tangannya ngecap di kacanya. Karena gue dan teman-teman panik, langsung mau pada teriak, wah, lari rame sepanjang koridor hingga keluar. Insting gue saat itu cuma lari aja. Gue nggak tahu itu tangan siapa. Yang jelas kelasnya tuh udah gelap dan nggak mungkin ada manusia di dalam. Beberapa hari sejak gue alami kejadian itu, agak ngeri juga sih kalau ke gedung tersebut. Tapi itu kan gak bisa gue hindarin. Gue masih ada kelas di sana. Saat itu, hari juga udah mulai gelap. Sudah masuk waktunya maghrib juga. Ini jam kuliah terakhir. Jadi cuma ada beberapa kelas di gedung itu yang masih beraktivitas. Waktu itu gue lagi ada mata kuliah bahasa. Dan kita cukup hening dan serius tuh di dalam kelas. Nah, karena udara di dalam agak gerah, dosen meminta gue buat buka jendela. Gue sih gak kepikiran bakal ada kejadian seram. Karena ini kan lagi rame-rame. Ya kali ada setan berani muncul. Tiba-tiba dosen yang tepat berada di depan gue senyum ke arah jendela luar. Gue penasaran dong. Ya gue tanya lah ya. Pak, senyumin siapa pak? Terus dia jawab, oh itu tuh ada mahasiswa lewat senyumin saya dari luar. Asli, denger jawaban si dosen bikin tangan gue gemeteran. Muka gue tuh langsung pucat pasi. Lidah gue keluh gak bisa ngomong. Terus dosen gue nanya, loh kenapa kok kamu mukanya jadi gitu sih? Pak, Bapak yakin lihat orang di luar jendela? Terus kata si dosen gue, ya iyalah, masa saya salah lihat? Kenapa sih emangnya?
Hmm, Pak. Hmm, aduh, apa sih? Kenapa ragu-ragu gitu? Kamu kebelet pipis ya? Bukan itu, Pak. Bukan. Lah terus mau ngomong apa? Pak, kayaknya kelas mesti disudahi deh, Pak. Loh, kenapa? Kok gitu? Mahasiswa yang Bapak senyumin tadi bukan orang. Lah, kalau bukan orang apa dong? Jangan ngawur ah. Soalnya, Pak, orang gak mungkin jalan melayang di luar, Pak. Kelas kita kan ada di lantai 2. Si dosen bengong dong. Tanpa berlama-lama, dia pun sudah ikhlas. Dan kita kabur buru-buru keluar gedung tersebut.